Hentikan semua ini, wahai Ultraman jahat, kau menghancurkan seluruh kota. Fa, tidak akan. Kau tidak akan bisa menghentikanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tugas besar akhir dalam mata kuliah komputer grafik mengenai pembuatan wayang 3D dengan tema kelompok kami sendiri yaitu wayang Ultraman baik versus Ultraman jahat yang mana itu merupakan monster. Sebelumnya perkenalkan untuk anggota kelompok 1, saya sendiri adalah Aisyah Nobika Ziara, lalu Muhammad Rifki Taufikur Rahman dan Timothy Elroy selaku ketua tim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat dari wayang Ultraman baik versus Ultraman jahat 3D ini. Dalam proyek pengembangan wayang Ultraman 3D ini, kami menggunakan beberapa tools untuk mendukung membuat wayang, properti pendukung, dan juga animasi. Tools yang kami gunakan diantaranya adalah Dust 3D, dan Blender, dan beberapa referensi lainnya. Dan tema cerita wayang kami ini sendiri itu berkisah mengenai pertarungan antara Ultraman baik dan Ultraman jahat. Dan dalam cerita perwayangan kami, Ultraman baik ini tuh berperan sebagai pelindung kota yang berjuang untuk menjaga kedamaian dan keselamatan warga, yang mana kota ini sendiri akan dihancurkan oleh Ultraman jahat dengan rencananya yang licik. Nah, nanti di puncak pertarungan, Ultraman jahat ini akan berupaya menimbulkan kerusakan dan juga teror. Nah, namun berhasil digagalkan oleh kekuatan andalan yang dimiliki oleh Ultraman baik. Nah, berkat dari keperkasaan dan juga kekuatan Ultraman baik, akhirnya kota dapat diselamatkan dari ancaman Ultraman jahat. Nah, berikut adalah deskripsi skenario wayang yang kami harapkan. Namun mungkin masih ada beberapa skenario di sini yang kami cut karena keterbatasan waktu, dan kami harap ini bisa kami capai nanti di masa revisi. Dengan singkat akan saya coba jelaskan untuk skenario wayang. Jadi pada awalnya nanti terdapat opening wayang yang mana Ultraman baik itu meloncat dari gedung dan Ultraman jahat menyilangkan tangan. Nah, di sini kami akan menambahkan sound opening wayang. Lalu shoot kamera akan diatur oleh kami untuk men-shoot area stage dengan baik. Lalu setelah itu ada Ultraman jahat yang menghancurkan kota. Aku mute lagi. Nah, setelah itu akan ada Ultraman jahat yang menghancurkan kota. Di sini kami akan merencanakan menambah di masa pengembangan revisi nanti kami akan memberikan efek seperti kepulan asap dan efek pendukung lain untuk menggambarkan kehancuran kota ini sendiri. Dan tentunya menambahkan sound effect untuk pendukung wayang. Selanjutnya kota pun itu terlihat porak-poranda dan datanglah Ultraman baik yang ingin melindungi kota dari serangan Ultraman jahat. Nah, nanti tuh Ultraman baik ini akan muncul dari bawah panggung environment yang mana ini telah berhasil kami tampilkan. Namun memang untuk kecepatan dalam durasi shoot kamera kami itu belum maksimal sehingga ini belum terceritakan dan maksud dari adegan ini belum tersampaikan dengan baik. Nah, kami juga menambahkan sound effect yang mana sound effect ini tuh bukan lagu namun bukan sound effect namun seperti pembicaraan antara Ultraman baik dan Ultraman jahat. Yang mana tuh Ultraman baik tuh meminta untuk menghentikan semua ini kepada Ultraman jahat. Seperti yang dapat dilihat di sini. Nah, setelah itu tuh akan terdapat beberapa animasi seperti Ultraman jahat yang menendang Ultraman baik. Kami menamakan untuk animasi ini dengan dropkick. Nanti akan kami jelaskan lebih rinci di bagian tahapan penjelasan selanjutnya. Lalu juga Ultraman baik ini terjatuh atau falling down kami namakan. Lalu Ultraman baik ini berdiri kembali standing up. Ultraman baik melasar Ultraman jahat. Lalu Ultraman jahat tersungkur dan berusaha bertahan. Lalu Ultraman baik memberikan serangan terakhir atau serangan ultimatum untuk mengalahkan Ultraman jahat, dan akhirnya Ultraman jahat berhasil kalah dan terlempar dari stage.
Nah, ini sebenarnya adalah skenario yang kami harapkan dan dapat kami implementasikan. Namun, ada beberapa animasi yang sekiranya ini akan kami jadikan bahan untuk pengembangan di masa revisi nanti. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan mengenai objek-objek wayang yang telah saya, Aishanami Kazeara, buat selama proses pengerjaan tugas ini. Nah, baiklah. Saya Aishanami Kazeara dengan NIM akhir 001. Saya bertanggung jawab untuk membuat pemodelan polos dari model Ultraman baik di Blender. Nah, untuk pembuatan model ini sendiri itu berawal dari objek dasar yaitu cube, yang mana saya memanipulasi dan memodifikasi cube ini sedemikian rupa di Blender sehingga menghasilkan objek seperti Ultraman ini. Saya juga menggunakan mirror modifier untuk menciptakan simetri yang baik pada model sehingga bagian kanan dan kiri dapat terlihat sama dan rapih. Dan juga itu selanjutnya selain mirror modifier ini saya menggunakan extrude tools, yang mana fitur ini tuh dibuat agar untuk menambahkan volume pada objek seperti membentuk kepala, tangan ataupun kaki. Dan selain itu juga terdapat edit mode. Nah, di dalam edit mode inilah saya memanipulasi vertex dan juga edge dan face sehingga tuh detail yang dihasilkan untuk model ini sesuai dengan referensi gambar Ultraman yang telah saya dan rekan-rekan saya cari sebelumnya. Nah, untuk saya sendiri dalam proses pembuatan objek Ultraman Cube ini sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena membutuhkan ketelitian dan juga kesabaran untuk memastikan agar proporsi tubuh Ultraman ini tuh terlihat realistis dan tidak sembarangan. Saya juga tuh memperhatikan seperti ini dapat dilihat. Tolong di zoom dong. Nah, ini dapat dilihat pembuatan, terutama untuk pembuatan bagian wajah. Menurut saya ini cukup sulit. Saya juga mengerjakan topeng ini tuh bersama rekan saya. Rekan saya juga membuat Ultraman versi jahatnya. Jadi untuk pembuatan Ultraman ini sendiri itu kami bekerja sama agar dapat menghasilkan bentuk yang sesuai dan juga baik. Nah, kami di sini cukup memakan waktu yang cukup lama untuk membuat detail-detail wajah seperti mata, hidung, dan juga garis topeng yang ada pada topeng Ultraman ini sendiri. Dan dan ya, untuk membuat Ultraman ini sendirilah menurut saya ini membutuhkan waktu yang paling lama dalam pembuatan objek-objek lainnya. Nah, selanjutnya saya bertanggung jawab untuk membuat gunungan di Dust 3D yang merupakan objek tambahan dalam perwayangan ini. Boleh Roy digeser ke gunungan. Nah, ini adalah referensi gambar yang saya gunakan dalam membentuk gunungan wayang di proses pembuatan tugas akhir ini. Nah, untuk pembuatan gunungan wayang ini sendiri prosesnya itu saya mengimpor referensi gambar dan ya saya membuat dan memanipulasi vertex dan edge-nya itu sedemikian rupa sehingga benar-benar membentuk struktur dasar gunungan yang saya harapkan. Nah, detail yang sulit di bagian ini tuh bagaimana saya dapat fokus dan memperhatikan betul detail pola-pola yang ada di gunungan di referensi gunungan yang saya buat agar menghasilkan gunungan yang baik dan terlihat estetikanya. Baiklah, selanjutnya adalah pembuatan texturing untuk model Ultraman jahat yang saya buat. Nah, di sini saya menggunakan script. Boleh diperlihatkan scriptnya? Saya menggunakan script untuk memodelkan untuk men-texturing objek yang telah saya buat ini.
Nah, untuk texturingnya ini sendiri, saya mendapatkan cara dari beberapa referensi yang saya dan rekan saya Timothy Elroy cari, karena kami membentuk objek yang mirip, maka kami membutuhkan script yang kurang lebih mirip. Nah, jadi kami itu menemukan script yang mana tuh untuk melakukan texturing ini, kami bisa menggunakan referensi gambar dari gambar. Nah, pada script yang kami temukan ini, kami menemukan cara yang mungkin eh, lebih efisien. Karena untuk membuat tekstur di Ultraman ini sendiri, menurut saya cukup sulit karena beberapa detailnya yang cukup sulit. Nah, jadi tuh kami mengimpor gambar yang telah dilakukan pemodelan di Photoshop, di aplikasi Photoshop. Jadi dengan scripting ini, ketika kami memanggil pet-nya, nanti itu scriptingnya akan menyesuaikan ke objek yang telah saya buat. Nah, jadi nanti terciptalah objek yang telah dilakukan teksturingnya. Coba dilihat lagi ke Ultraman yang udah ditekstur. Nah, nanti tuh seperti ini jadinya dengan detail yang cukup baik ya. Oke, sekian untuk texturing. Nah, selanjutnya yang saya buat adalah animasi. Jadi, pembagian animasi ini sendiri itu dilakukan oleh saya, Aisyah Mikazera, dan rekan saya, Timothy Elroy. Nah, jadi beberapa animasi yang berhasil kami buat adalah, boleh di zoom, Roy? Nah, di sini tuh ada animasi untuk Ultraman-nya jatuh, ada yang drop kick, eh, bisa di open aja ke blendernya. Nah, jadi tuh animasi ini tuh eh, beberapa animasi yang kami buat itu. Nah, ini salah satu animasi yang telah saya buat, yaitu jatuh. Nah, ini animasinya boleh dijalan. Nah, ini ini adalah animasi ketika nanti Ultraman jahat ini dikalahkan oleh Ultraman baik. Selanjutnya boleh diimpor lagi. Ada kicking apa ya tadi namanya, drop kick deh kayaknya. Nah, di animasi dropkick ini, oke. Nah, ini adalah serangan dari Ultraman jahat kepada Ultraman baik. Pokoknya ini adalah salah satu animasi yang saya buat. Terkadang animasi yang saya buat bisa diterapkan ke Ultraman yang dibuat oleh rekan saya. Jadi intinya kami itu membuat animasi-animasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dari cerita perwayangan kami dan kami bagi rata jumlah animasi yang akan kami buat. Oke. Jadi pada pembuatan animasi model Ultraman saya ini tuh menggunakan rigging dan menambahkan armature pada model tuh untuk membuat jadi dibuat kerangka tulangnya terlebih dahulu. Lalu saya juga mengatur gimana tulang-tulang ini tuh menyesuaikan struktur dari tubuh Ultraman karena beberapa kali kesulitan untuk mengatur tulang-tulangnya ini merusak bentuk Ultraman itu sendiri seperti pada tangan, kaki, dan kepala. Jadi ketika kerangkanya selesai itu melakukan proses wake painting untuk agar memastikan setiap bagian model bergerak itu sesuai dengan tulang-tulang yang ada di objek Ultraman ini sendiri. Dan juga tuh menyesuaikan keyframe pada setiap pergerakan yang ada pada animasi
Seperti yang saya buat tuh ada menendang, jatuh, dan melompat. Jadi saya pisahkan aksi ini agar lebih mudah disusun pada video. Sekian eh, penjelasan dari saya, Aisyah Numika Zera, salah satu anggota dari kelompok 1 mengenai job desk dan tanggung jawab saya selama pengerjaan eh, wayang Ultraman baik versus Ultraman jahat 3D ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Timothy Alroy. Untuk selanjutnya, saya Timothy Roy dengan NIM 031 akan menjelaskan kontribusi saya di dalam pengerjaan tugas besar ini. Kontribusi saya yang pertama, saya bertanggung jawab untuk memodalkan Ultraman baik dengan menggunakan Blender. Proses ini dimulai dari pemilihan objek dasar berupa cube. Mengapa saya memiliki cube sebagai dasar? Karena cube memberikan fleksibilitas tinggi untuk dimanipulasi menjadi bentuk yang kompleks. Setelah memilih cube, saya mengaktifkan fitur edit mode. Fitur ini memungkinkan saya untuk memanipulasi sisi, sudut, dan permukaan objek. Pada tahap ini, saya juga mengaktifkan mirror object yang secara otomatis mereplikasi perubahan di satu sisi ke sisi lainnya. Fitur ini sangat membantu untuk menjaga simetri, terutama pada bagian tubuh Ultraman, seperti lengannya dan kakinya. Selanjutnya, saya juga menggunakan fitur extrude untuk memperpanjang permukaan cube menjadi bagian tubuh seperti kepala, badan, dan anggota tubuh lainnya. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan proporsi tubuh Ultraman sesuai dengan referensi gambar yang saya gunakan. Seperti kepala yang dibentuk dengan menggeser dan menghasilkan bagian atas cube-nya. Sementara lengan dibuat dengan mengekstrusi sisi-sisi samping dari badannya. Nah, setelah bentuk dasar tubuhnya selesai, saya menambahkan detail pada bagian-bagian penting. Seperti garis-garis pada topengnya menggunakan fitur loop cut untuk membagi mesh menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian, kenapa saya menggunakan Blender? Dan fiturnya memberikan kontrol tinggi pada modelnya. Misalnya dengan extrude, saya bisa membuat bagian tubuh yang lebih panjang tanpa menambahkan geometri baru, sehingga model tetap ringan dan efisien. Setelah model Ultraman-nya selesai, Ultraman baiknya selesai, langkah berikutnya adalah memberikan tekstur pada Ultraman baik. Tekstur ini sangat penting karena memberikan karakteristik visualnya yang unik. Dalam texturing ini, prosesnya, saya menggunakan script untuk mengotomatisasi proses pemberian teksturnya. Script ini membuat material baru, mengatur shader ke prinsip BSDF, dan menghubungkannya ke node output material. Kemudian selanjutnya saya menambahkan image texture node-nya di pad ini untuk membuat tekstur gambar yang telah saya siapkan sebelumnya. Gambar ini berisi pola warna dan desain khas Ultraman baik. Yang tidak kalah Kemudian yang tidak kalah penting dari kontribusi saya adalah membuat animasinya untuk Ultraman baik. Saya ingin memastikan bahwa gerakan Ultraman terlihat menarik. Saya memulai dengan membuat armatur, yaitu kerangka tulangnya, yang akan mengontrol gerakan modelnya. Proses rigging ini melibatkan penempatan tulang-tulang utama pada tubuh Ultraman-nya, seperti tulang punggung, leher, dan kaki. Nah, ini. Setelah armatur selesai, saya menghubungkannya ke model menggunakan fitur weight painting untuk memastikan setiap bagian tubuh bergerak sesuai dengan tulang yang terkait.
Setelah rigging, saya membuat animasi dengan menambahkan keyframe. Misalnya, animasi jump kick ini. Animasi ini dibuat dengan memposisikan beberapa bagian tubuhnya dalam beberapa frame untuk menunjukkan gerakan menyerang jump attack ini. Kemudian yang kedua ada animasi jatuh. Prosesnya mirip-mirip dengan memposisikan beberapa bagian tubuhnya dalam beberapa frame untuk menghasilkan gerakan yang seperti ini. Selain model dan animasi, saya juga berkontribusi pada aspek pencahayaan. Nah, pencahayaan ini berperan besar dalam menciptakan suasananya dan mempertegas detail modelnya. Saya menggunakan skrip untuk menambahkan berbagai jenis, menambahkan lampu di sekitar Ultraman-nya. Skrip ini menciptakan pencahayaan merata di sisinya, sisi depannya, sehingga model terlihat jelas dari sudut manapun. Jenis lampu yang digunakan adalah point light. Point light ini digunakan di sekitar depan Ultraman ya, stage-nya untuk memberikan cahaya yang menyeluruh di bagian depan. Dari pemanfaatan lighting ini, saya menjadi paham bahwa penempatan lampu sangat mempengaruhi hasil akhir pencahayaan. Oleh karena itu, saya menghabiskan waktu cukup lama untuk mencoba berbagai posisi lampu ini. Berikut adalah penempatan lampu yang saya lakukan. Yang pertama, saya menggunakan point light. Point light ini memancarkan cahaya segala arah dari satu titik, mirip seperti bola lampu. Saya menempatkan beberapa point light ini di sekitar Ultraman-nya, terutama di atas kepala dan di bawahnya, di bawah tubuh Ultraman. Yang kedua, ada jenis lampu spotlight. Lampu ini digunakan untuk memancarkan cahaya dalam bentuk kerucut. Saya menempatkan dua spotlight satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri Ultraman-nya. Nah ini. Dengan sudut sorotan yang diarahkan ke bagian tengah stage-nya. Yang ketiga, ada area light. Saya menggunakan area light ini karena latar belakangnya gelap untuk stage-nya. Jadi, area light ini berfungsi untuk menerangi latar belakangnya dan menciptakan efek pencahayaan yang lembut pada Ultraman-nya. Saya juga bertanggung jawab untuk membuat gunungan, yaitu awan, sebagai elemen pendukung dalam environment-nya. Awan ini dimodelkan menggunakan das 3D dengan memperhatikan detail kecil dari referensi gambar yang ada. Awan yang saya buat ini memiliki proses pemodelan awan ini memanfaatkan fitur-fitur dasar dari das 3D seperti pembentukan bentuk dari node dan mesh editing. Hasil akhirnya adalah model awan yang memiliki detail halus pada bagiannya, ukirannya. Demikian kontribusi saya dalam tugas besar bertema Ultraman ini. Mulai dari pemodelan Ultraman baik di Blender, pembuatan awan di das 3D, beberapa animasi untuk karakternya, hingga texturing dan pencahayaan. Semuanya dilakukan untuk mendukung tema dan cerita yang telah kami rancang. Proses ini memberikan saya banyak pengalaman berharga dalam penggunaan Blender, das 3D,
dan scripting untuk pengembangan grafik 3D. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya yang selanjutnya. Nama saya Muhammad Rizky Taufikur Rahman dengan 3 digit NIM akhir 018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian yang saya buat, yaitu environment. Jadi environment yang saya buat di sini ada beberapa bagian. Pertama itu ada board, kemudian ada buildingsnya di bagian dalam sini, kemudian ada ground berupa bagian alasnya, kemudian ada rod alas untuk panggung di sini, kemudian ada bagian atapnya, dan ada bagian stage-nya. Jadi environment yang dibuat di sini itu menggunakan geometry node untuk keseluruhannya. Seperti untuk roof itu dia menggunakan beberapa geometry nodes di sini, atau untuk stage di sini. Jadi dari satu objek itu akan jumlahnya akan diduplikat terlebih dahulu sesuai dengan yang dimau, dan kemudian untuk jaraknya itu bisa diatur dari objek yang asli dengan objek duplikatnya, dan arah duplikatnya itu bisa diatur. Di sini saya atur ke arah sumbu Y. Kemudian ini untuk ngatur bentuk kubusnya. Untuk ukurannya saya tetapkan seperti ini, dan ini untuk mengatur posisi dari objek aslinya. Untuk objek yang lainnya juga kurang lebih seperti itu. Untuk ukuran alas yang digunakan itu adalah 30 dikali 27. Kemudian untuk teksturnya, di sini environment yang dibuat itu teksturnya menggunakan scripting. Di sini ada script yang dibuat. Jadi untuk metode scriptingnya itu pertama dengan memanggil si nama objeknya. Dengan di sini contohnya itu seperti untuk stage, di sini panggil objek stage, masukkan ke fungsinya di sini. Di sini akan masuk objek stage, kemudian akan dicek apakah dia itu berupa mesh atau tidak. Jika ya, maka dia akan melakukan set materialnya terlebih dahulu. Di sini untuk set materialnya itu saya menggunakan formatnya RGBA. Nah, ini untuk set materialnya itu seperti ini. Ini untuk satu set warna. Kemudian untuk ini untuk warna keduanya. Dan ini untuk menerapkan material yang telah di set sebelumnya itu ke dalam objek. Nah, ini untuk mengedit objeknya. Jadi untuk mengatur sisi mana yang ingin diterapkan warna tersebut. Ini untuk pengaturan sisi mana yang akan diwarnai. Jadi jika base normal itu X lebih besar dari 0,99, maka dia akan mewarnai sisi yang menghadap ke arah depan atau ke arah yang positif atau menghadap kamera. Selain itu, maka warnanya akan diisi dengan indeks 0. Untuk indeks ini sendiri itu secara otomatis dari sini. Jadi karena objek pertama yang diterapkan itu dark blue, maka ini menjadi indeks pertama. Kemudian ini menjadi indeks keduanya atau indeks 1 di sini. Dan setelah
masuk ke mode edit, nanti akan dikembalikan lagi ke mode objek untuk melihat hasilnya. Untuk objek yang lain juga metodenya kurang lebih sama, namun jika warna atau material yang diterapkannya hanya satu, maka bisa cukup sampai ke sini saja, tidak perlu logika tambahan seperti for ini. Kurang lebih seperti itu untuk scripting dari tekstur yang digunakan pada environment. Kemudian selain itu saya juga berperan untuk melakukan setup kamera. Jadi untuk setup kameranya itu sendiri saya tidak menggunakan scripting. Di sini saya menggunakan 4 kamera. Jadi dari satu kamera ke kamera yang lainnya itu akan melakukan switch setelah dianimasi seperti ini. Jadi ini untuk kamera pertamanya itu dia dari keyframe pertama itu dia akan bergerak ke arah yang telah ditentukan pada keyframe ke-50. Kemudian akan nge-switch kameranya menjadi kamera yang lain seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk setup kameranya, dan jika dilihat dari POV kameranya itu akan seperti ini. Kurang lebih untuk setup kameranya itu seperti itu, dan untuk sisanya itu dia akan nge-shoot si objeknya itu hingga akhir. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk menerapkannya sendiri, untuk melakukan switch kamera saya menggunakan marker. Jadi seperti untuk melakukannya itu saya akan menambahkan markernya, kemudian membind kamera ke marker sehingga memungkinkan terjadinya switch seperti ini dari kamera satu ke kamera yang lainnya. Kurang lebih untuk kontribusi saya dalam tugas besar itu seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat kelompok 1 sampaikan, baik dari saya, Timothy Alroy, dan juga Muhammad Rizky Taufikur Rahman. Pengerjaan tugas ini telah memberikan kami cukup banyak pemahaman dan pengetahuan baru yang kami juga harapkan dapat berguna di masa depan. Semoga tugas ini dapat menjadi pengalaman yang baik, dan jika mendapatkan kesempatan kami ingin lebih memaksimalkan pengerjaan tugas ini lagi. Demikian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.